Halo, selamat datang di channel Senjani Story. Tempatnya cerita-cerita penuh emosi dan kejutan yang bikin kamu betah berlama-lama. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Kita pengen tahu, siapa tahu kita satu kota. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana yang letaknya tak jauh dari pusat kota, tinggal sepasang suami istri yang dikenal sebagai pasangan yang rukun dan jarang punya masalah. Namanya Dimas dan Lestari. Usia pernikahan mereka baru menginjak tahun ketiga, dan saat itu Lestari tengah mengandung anak pertama mereka. Dimas adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan konsultan pembangunan. Pekerjaannya sering menuntutnya bepergian ke luar kota, tapi selama ini semuanya berjalan wajar. Ia selalu pulang, membawa oleh-oleh kecil dan cerita-cerita dari daerah yang ia kunjungi. Namun, pagi itu ada yang terasa berbeda. Hari itu Dimas tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, memeriksa koper berulang kali, seolah ingin memastikan tidak ada yang tertinggal. Lestari, yang duduk di sofa dengan perut yang mulai membesar, memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan tatapan penuh tanya. "Mas, yakin cuma seminggu?" tanya Lestari lembut. Dimas menghentikan langkahnya dan tersenyum kecil. "Iya, sayang. Cuma seminggu, paling lama 2 minggu. Ini proyek penting, jadi harus dicek langsung ke lapangan." Lestari mengangguk pelan. Walau hatinya sedikit tak tenang, ia berusaha untuk percaya. Selama ini Dimas tidak pernah mengecewakan, dan ia yakin suaminya hanya sedang lelah karena banyak pekerjaan. Sebelum berangkat, Dimas mencium kening Lestari dan berkata, "Jaga kesehatan ya. Jangan terlalu capek. Aku titip bayi kita." Lestari mengangguk, menahan haru. Ia tak tahu, itu adalah pelukan dan ciuman terakhir dari suaminya. Hari-hari pertama, komunikasi mereka masih lancar. Dimas mengirim pesan setiap pagi, menanyakan kabar, mengingatkan Lestari untuk makan dan minum vitamin. Ia bahkan sempat mengirim foto dari hotel tempatnya menginap dan pemandangan proyek yang sedang ia kerjakan. Namun, memasuki minggu kedua, pesan-pesan itu mulai jarang datang. Awalnya Lestari berpikir Dimas sedang sangat sibuk. Ia pun berinisiatif untuk tidak terlalu sering menghubungi agar suaminya bisa fokus. Tapi, setelah hampir 5 hari tanpa kabar sama sekali, rasa gelisah mulai muncul. Lestari mencoba menelepon Dimas, namun yang terdengar hanya nada sambung, tanpa jawaban. Ia kirim pesan berkali-kali, tapi tak ada balasan. "Mungkin sinyalnya jelek," bisik Lestari pada dirinya sendiri. Namun hatinya tak bisa tenang. Ia mulai mencoba menghubungi rekan kerja suaminya, namun jawaban yang ia dapat semakin membuatnya bingung. "Loh, Bu Dimas dinas kemana ya? Soalnya minggu ini, setahu saya, nggak ada penugasan keluar kota," ujar salah satu kolega suaminya melalui telepon. "Dad." Hati Lestari mencelos. Ia mencoba menghubungi HRD tempat Dimas bekerja, tapi hasilnya nihil. Jawaban mereka normatif dan tidak membantu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dimas sedang cuti, bukan tugas dinas. Sejak hari itu, dunia Lestari mulai berubah. Ia duduk di depan pintu setiap sore, berharap Dimas akan muncul membawa senyuman dan cerita, seperti biasanya. Tapi yang datang hanya senja yang makin menyesakkan. Tetangga mulai bertanya-tanya. Beberapa dengan wajah iba, sebagian lagi dengan tatapan curiga. Gosip mulai berhembus, mengatakan bahwa Dimas mungkin sudah pergi dengan wanita lain. Tapi Lestari tak ingin percaya. Baginya, Dimas adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Tak mungkin ia meninggalkan istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan terkikis. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan, hingga 1 tahun tanpa satupun kabar dari Dimas. Tak ada pesan,
tak ada telepon, dan tak ada penjelasan. Lestari hanya bisa menatap kalender yang kini warnanya mulai pudar, menandai hari-hari yang ia lewati sendirian. Setiap tanggal yang ia coret bukan sekadar hari yang berlalu, tapi bukti bahwa ia masih bertahan, meski hatinya perlahan hancur. Dan di tengah sunyi malam yang panjang, hanya satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Kemana sebenarnya suamiku pergi? Hari-hari setelah kepergian Dimas menjadi penuh tanda tanya bagi Lestari. Ia terus mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia selalu menunggu kabar dari suaminya dengan sabar. Setiap ada bunyi notifikasi di ponselnya, harapannya melonjak. Namun semakin lama, harapan itu seperti menggantung di udara, tak pernah benar-benar turun. Awalnya, Lestari masih menerima 1 atau 2 pesan dari Dimas dalam sehari. Maaf belum sempat balas, banyak rapat, tulisnya singkat. Atau, kondisi di sini agak susah sinyalnya, tapi aku baik-baik saja. Namun, pesan-pesan itu semakin hari semakin dingin dan makin jarang muncul. Tak ada lagi sapaan hangat. Tak ada lagi kalimat manis seperti biasanya. Sikap Dimas terasa asing. Seperti bukan dirinya. Lestari sempat berpikir, mungkin Dimas sedang mengalami tekanan di pekerjaannya. Ia berusaha memahami, meski perasaannya mulai terguncang. Setiap malam ia termenung sendiri di sudut kamar, menatap perutnya yang semakin membesar. Janin dalam kandungannya mulai menendang, seolah ingin mengingatkan bahwa ia tak benar-benar sendirian. Namun kenyataan tetap menyakitkan. Hari-hari terus bergulir tanpa kejelasan. Telepon tak pernah diangkat. Pesan-pesan yang dikirim Lestari hanya centang 1, pertanda ponsel Dimas aktif, tapi tidak terhubung ke internet atau sengaja diabaikan. Lestari mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi keluarga Dimas, tapi jawaban mereka membuat hatinya makin kacau. Dimas nggak pernah bilang mau dinas luar kota, Mbak, kata adik Dimas saat ditelepon. Ibunya pun hanya berkata singkat, kami juga bingung, Tari. Dia terakhir pamit ke rumah 2 minggu lalu. Setelah itu nggak ada kabar. Jawaban itu justru menambah kepedihan. Jika bukan ke kantor, bukan juga ke rumah orang tuanya, lalu kemana sebenarnya Dimas pergi? Lestari mulai menyusun keberanian. Ia datang ke kantor Dimas, berharap bisa bertemu langsung dengan atasannya. Namun, yang ia dapat hanya keterangan yang tak kalah membingungkan. Setahu kami, Pak Dimas memang cuti sejak 3 minggu lalu. Tapi tidak ada permohonan dinas keluar kota. Kami kira dia sedang bersama keluarga, ujar salah satu staf HRD. Lestari menahan air mata. Kepalanya pening. Semua penjelasan itu tidak menyambung satu sama lain. Ia merasa seperti berada dalam lorong gelap yang tak tahu kemana harus melangkah. Setelah hari itu, Lestari pulang dengan hati yang semakin berat. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana jika Dimas mengalami kecelakaan? Atau terseret masalah berat? Tapi bukankah jika begitu, seseorang pasti akan mengabari? Malam-malam berikutnya, Lestari lebih sering menangis dalam diam. Ia tak ingin terlihat lemah di depan tetangga atau keluarganya. Apalagi sekarang ia sudah menjadi seorang ibu, meski bayi dalam kandungannya belum lahir, ia tahu dirinya tak bisa hancur. Tetangga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa menghibur, tapi tak sedikit pula yang mulai membicarakan hal-hal di belakangnya. Bisikan-bisikan kecil terdengar samar saat Lestari lewat. Katanya, Dimas kabur. Ada pula yang menyebut ia kawin lagi. Awalnya Lestari menutup telinganya. Tapi lama-kelamaan, desas-desus itu semakin sulit dibantah. Bukti-bukti yang ada, atau lebih tepatnya, ketidakjelasan semua hal, justru makin menguatkan spekulasi itu. Sampai akhirnya, Lestari memutuskan untuk berhenti mencari penjelasan dari orang lain. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa menjawab semua ini adalah Dimas sendiri.
Tapi bagaimana bisa ia menemukan seseorang yang bahkan seperti hilang di telan bumi? Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tak terasa, usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Ia mulai menyiapkan perlengkapan bayi seorang diri. Membeli popok, pakaian kecil, selimut hangat, dan botol susu. Semuanya ia lakukan dengan hati yang terluka. Karena di setiap langkah, ada bayangan Dimas yang dulu berjanji akan menemaninya melalui semua ini. Kini janji itu hanya tinggal kenangan. Dan Lestari mulai bertanya dalam hati, apakah ini pertanda bahwa Dimas memang tak berniat kembali? Waktu berjalan lambat bagi Lestari. Hari demi hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sejak kepergian Dimas, tak ada satupun kabar yang masuk. Nomor suaminya masih aktif, namun selalu tidak bisa dihubungi. Semua pesan hanya centang satu, seperti tak pernah dibaca. Bulan ke-9 kehamilannya menjadi masa paling sunyi dalam hidup Lestari. Di saat perempuan lain sibuk didampingi suami menjelang persalinan, Lestari justru pergi ke rumah sakit sendirian. Tidak ada tangan hangat yang menggenggam. Tidak ada bisikan penyemangat. Hanya suara dokter dan suster yang mengisi ruang bersalin malam itu. Tangisan bayi laki-laki memecah keheningan. Ia lahir dengan sehat, tubuh mungilnya dibalut kain putih bersih. Lestari menatapnya dengan air mata yang tak bisa dibendung. Di tengah kesedihan dan kehilangan, anak itu menjadi satu-satunya kekuatan. Ia memberi nama anaknya Raka Dimas Prasetya, masih menyelipkan nama ayahnya, dengan harapan kelak jika Dimas kembali, ia tahu bahwa anak ini adalah bagian darinya. Minggu-minggu pertama sebagai ibu tunggal tak pernah mudah. Lestari belajar menyusui, mengganti popok, menidurkan bayi yang terus menangis, semuanya tanpa bantuan siapapun. Orang tuanya memang beberapa kali datang membantu, namun mereka tinggal di luar kota. Selebihnya, Lestari berjuang sendiri. Ia mulai berjualan kecil-kecilan dari rumah. Membuat kue pesanan tetangga, menjahit pakaian, apapun yang bisa ia lakukan demi menafkahi anaknya. Rumah kecil mereka tak lagi ramai. Foto pernikahan yang dulu tergantung di dinding ruang tamu, kini ia simpan di dalam lemari. Ia belum sanggup membuangnya, tapi tak kuat juga melihatnya setiap hari. Setiap malam, Lestari duduk di depan kamar sambil menatap Raka yang tertidur lelap. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan saat ia memandangi wajah anaknya. Karena di wajah itulah ia melihat bayang-bayang Dimas. Senyum, bentuk mata, bahkan cara tertawanya, semuanya mengingatkan Lestari pada seseorang yang dulu sangat ia cintai. Tahun pertama terasa seperti berjalan dalam kabut. Tidak ada kepastian. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Lestari sempat berpikir untuk melaporkan Dimas sebagai orang hilang, namun keluarganya sendiri tidak mendukung. Mereka memilih diam, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang tak ingin mereka buka. Beberapa teman Lestari mulai menyarankan untuk membuka hati. Ada yang mengenalkan pria baik, ada pula yang menyuruhnya untuk mengurus status pernikahan ke pengadilan. Tapi hati Lestari belum siap. Ia masih menggenggam sisa harapan, meski tipis, meski menyakitkan, bahwa Dimas akan pulang. Entah kapan. Suatu malam, ketika Raka demam tinggi dan harus dibawa ke rumah sakit, Lestari menangis di ruang IGD. Ia duduk di kursi plastik keras, memeluk tubuh mungil Raka yang menggigil. Di matanya, tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kelelahan dan kesendirian yang menyesakkan. Mas, di mana kamu? Anakmu sakit? Bisiknya dalam hati, nyaris tanpa suara. Tak ada jawaban. Seperti biasa. Setelah 1 tahun penuh, Lestari akhirnya mulai merelakan. Bukan karena ia benar-benar siap, tapi karena tubuh dan pikirannya terlalu lelah menunggu. Ia berhenti mencari-cari informasi. Ia tak lagi menelepon nomor yang selalu sepi itu.
Ia tak lagi bertanya kepada orang-orang yang hanya memberinya pandangan iba. Yang ia lakukan hanyalah hidup. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja sebisanya, menidurkan Raka di malam hari. Semua itu ia lakukan dengan hati yang perlahan mengeras. Bukan karena ia membenci, tapi karena terlalu sering terluka. Dan di hari ulang tahun Raka yang pertama, Lestari berdiri di depan cermin sambil memandangi dirinya sendiri. Rambutnya kini lebih kusut, wajahnya pucat, tapi matanya tampak lebih kuat. Aku harus lanjut hidup. Demi anakku, gumamnya. Dimas mungkin telah pergi. Tapi hidup Lestari belum selesai. Ia kini tahu bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri meski ditinggalkan tanpa alasan. Dan saat itu juga, ia membuat satu janji baru, bukan kepada suaminya, tapi kepada dirinya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak Dimas pergi dengan dalih dinas luar kota. 2 tahun tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa kejelasan. Dalam 2 tahun itu pula, Lestari perlahan belajar hidup sebagai ibu tunggal. Luka di hatinya tak pernah benar-benar sembuh, tapi ia mulai bisa menjalani hari tanpa menangis setiap malam. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Wajahnya semakin mirip dengan Dimas. Kadang Lestari merasa itu anugerah, kadang justru menjadi luka yang tak henti menganga. Tapi setiap kali melihat tawa kecil Raka, Lestari tahu bahwa ia harus terus kuat, tak peduli seberapa besar rasa sakit yang masih tersisa di hatinya. Hingga pada suatu sore yang biasa, kehidupan Lestari kembali diguncang kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Lestari sedang duduk di teras rumah sambil melipat cucian, ketika sahabat lamanya, Ayu, datang berkunjung. Mereka sudah jarang bertemu sejak pandemi, dan pertemuan hari itu seharusnya menjadi ajang melepas rindu. Tapi wajah Ayu tampak canggung, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Setelah berbasa-basi sebentar, Ayu akhirnya mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Tari, aku nggak tahu harus kasih tahu atau enggak, tapi aku rasa kamu berhak tahu ini. Lestari menatap layar ponsel itu dengan dahi berkerut. Sebuah unggahan dari akun publik terlihat jelas, foto pernikahan yang mewah, dengan latar belakang taman bunga dan dekorasi megah. Di tengah foto itu, berdiri seorang pria dalam setelan jas hitam, pria yang sudah sangat dikenalnya. Dimas. Tangannya menggenggam tangan seorang wanita cantik bergaun putih. Senyuman mereka lebar, bahagia, tanpa beban. Lestari terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena bahagia, tapi karena amarah dan luka yang tiba-tiba menyeruak seperti tsunami. Itu bukan foto lama. Tanggal unggahan menunjukkan bahwa pernikahan itu terjadi setahun lalu. Ini beneran, suara Lestari tercekat. Ayu mengangguk pelan. Aku nemu ini waktu scroll FYP. Nama istrinya itu Rosa, asalnya dari Bandung. Sepertinya mereka tinggal di sana sekarang. Lestari menatap layar itu lama sekali. Rasanya seperti disayat ribuan jarum. Selama ini, ia hidup dalam ketidakpastian, menunggu dengan harapan, bahkan menolak membuka hati karena percaya bahwa Dimas hanya sedang terjebak urusan pekerjaan. Ternyata, Dimas memilih hidup baru. Bukan karena ia terpaksa, tapi karena memang menginginkannya. Yang paling menyakitkan, Dimas tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Tidak pernah menghubungi. Tidak pernah meminta maaf. Lestari menutup ponsel Ayu dan menghela napas panjang. Matanya memerah, tapi kali ini tak ada air mata. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Makasih udah kasih tahu, Yu, katanya pelan. Sekarang aku tahu, aku udah benar-benar sendiri. Beberapa hari setelah itu, Lestari mulai mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan baru Dimas. Ia menemukan beberapa akun media sosial, termasuk akun Rosa, istri baru Dimas. Banyak unggahan yang memperlihatkan kemesraan mereka, liburan ke Bali, makan malam romantis, hingga rumah baru mereka yang tampak megah.
Tak sekalipun terlihat bayang-bayang penyesalan di wajah Dimas. Pria itu hidup tenang, seolah tak pernah meninggalkan istri dan anak yang ia tinggalkan tanpa penjelasan. Lestari sempat terpikir untuk menghubungi Rosa, untuk mengatakan siapa dirinya, untuk memperlihatkan akta nikah dan akta kelahiran Raka. Tapi ia urungkan niat itu. Ia tahu, jika Dimas benar-benar peduli, ia tak akan pergi diam-diam. Jika Dimas masih punya hati, ia pasti akan pulang dan menjelaskan. Tapi nyatanya, Dimas memilih diam, memilih melupakan, memilih hidup seolah Lestari dan Raka tak pernah ada. Dan sejak hari itu, Lestari tak lagi menunggu. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa dirinya tak bisa mencintai orang yang tak pernah menganggap keberadaannya penting. Setelah menemukan fakta bahwa Dimas telah menikah lagi dan hidup bahagia dengan wanita lain, hati Lestari remuk. Tapi di balik luka yang membakar itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, keinginan untuk meminta penjelasan. Bukan untuk kembali, bukan pula karena masih cinta, tapi karena ia merasa perlu menuntaskan luka yang menggantung terlalu lama. Ia tak bisa terus hidup dalam tanya. Maka, setelah menimbang cukup lama, Lestari memutuskan pergi ke Bandung. Ia menyewa mobil kecil dan menitipkan Raka pada ibunya di kampung selama 2 hari. Meski berat meninggalkan anaknya, ia tahu perjalanan ini penting. Untuk dirinya sendiri. Dengan bantuan informasi dari media sosial, ia akhirnya menemukan alamat rumah Dimas dan Rosa. Letaknya di pinggiran kota, di perumahan elit yang tenang. Rumah mereka tampak mewah, cat putih bersih, pagar tinggi, dan taman depan yang tertata rapi. Dari luar, tak ada yang aneh. Semuanya terlihat sempurna. Lestari berdiri di depan gerbang, jantungnya berdebar kencang. Tangannya sempat gemetar saat menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita keluar, Rosa. Cantik, anggun, dan tampak ramah. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rosa sopan. Lestari menatapnya lekat-lekat. Inilah wanita yang menggantikan posisinya. Wanita yang mungkin tidak tahu bahwa suaminya masih memiliki istri sah dan anak dari pernikahan sebelumnya. Lestari. Saya istri pertamanya Dimas, ucapnya pelan tapi tegas. Rosa terlihat terkejut. Wajahnya pucat seketika. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, dari dalam rumah terdengar suara lelaki yang tak asing. "Ada siapa, sayang?" Beberapa detik kemudian, Dimas muncul di pintu. Dan saat matanya bertemu dengan mata Lestari, dunia seolah berhenti. Wajah Dimas tampak kaku, seperti melihat hantu masa lalu. "Dimas?" panggil Lestari datar. "Lestari?" suara Dimas pelan ragu. Keheningan mencekam berlangsung beberapa detik sebelum Rosa akhirnya masuk kembali ke rumah, memberikan mereka ruang. Dimas pun mendekat ke arah Lestari, tapi tak berani menatap langsung. "Aku cuma butuh satu hal, Mas," ucap Lestari. Jawaban. Dimas menghela napas, menunduk. Maaf. Lestari tertawa getir. 3 tahun kamu hilang, Mas. 3 tahun aku hidup sendiri, melahirkan anakmu sendiri, membesarkan dia tanpa tahu kamu ada di mana, dan kamu hanya bilang maaf? Dimas tetap diam. Ia tahu tak ada pembelaan yang cukup untuk menghapus semua luka yang ia tinggalkan. "Aku memang salah," katanya pelan. "Awalnya aku memang keluar kota. Tapi saat itu aku merasa semuanya berubah. Aku nggak siap punya anak, aku stres dengan pekerjaan dan aku merasa hidup kita terlalu cepat berubah." Lestari menatapnya tajam. "Lalu kamu memilih pergi? Tanpa penjelasan? Tanpa tanggung jawab?" "Aku takut," jawab Dimas. "Dan saat aku bertemu Rosa, aku pikir ini kesempatan untuk mulai dari awal." Lestari mengangguk pelan. Di matanya, Dimas bukan lagi suami. Bukan lagi cinta.
Ia hanyalah laki-laki pengecut yang tak berani menghadapi kenyataan. Anakmu namanya Raka. Dia mirip kamu. Tapi dia tumbuh jadi anak yang kuat tanpa kamu, ucap Lestari dengan mata berkaca-kaca. Dimas tertunduk. Entah karena rasa bersalah atau hanya karena tak nyaman, tak ada yang tahu. Sekarang aku nggak butuh kamu minta maaf. Aku juga nggak butuh kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik tanpa kamu, lanjut Lestari, kemudian berbalik. Langkah kakinya mantap, meninggalkan Dimas yang masih berdiri di depan rumah, termangu. Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa lagi. Saat masuk ke dalam mobil, Lestari menangis. Bukan karena masih berharap, tapi karena ia akhirnya menutup pintu lama yang selama ini membuatnya terus berdarah. Ia tahu kini bahwa menunggu penjelasan dari orang yang tak punya keberanian hanyalah sia-sia. Dan sejak hari itu, ia tak lagi menoleh ke belakang. Sejak pertemuan singkat itu, Lestari tak pernah lagi mencoba mencari tahu tentang Dimas. Ia menghapus semua nomor, memblokir akun media sosial Dimas dan Rosa, dan membuang semua hal yang menyangkut masa lalunya. Tidak dengan marah, tidak pula dengan dendam. Tapi dengan kesadaran bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh, kalau ia masih terus membuka luka yang sama. Perjalanan pulang ke rumah diisi dengan diam. Hanya suara mesin mobil dan hembusan angin yang menemani. Tapi di dalam hati Lestari, ada sesuatu yang berbeda. Perasaannya lebih ringan. Seolah batu besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Bukan karena luka itu menghilang, tapi karena ia berhenti memeluknya erat-erat. Sesampainya di rumah ibunya, Lestari langsung memeluk Raka yang berlari kecil menyambutnya. Pelukannya hangat, lama, penuh haru. Dalam dekapan itu, Lestari tahu satu hal, anak ini adalah alasannya untuk terus bertahan, untuk terus melangkah, dan untuk tetap waras dalam dunia yang begitu kejam. Hari-hari setelahnya, Lestari kembali bekerja dengan semangat baru. Ia memperluas usaha kecil-kecilannya. Dari yang awalnya hanya menerima pesanan kue basah, kini ia juga menerima pesanan hampers dan snack box untuk acara kantor. Ia belajar pemasaran lewat media sosial, belajar cara foto produk dengan pencahayaan yang baik, bahkan membuat akun Instagram khusus untuk usahanya. Semua itu ia lakukan dengan Raka di sampingnya. Kadang, Raka duduk di pangkuannya saat ia membalas pesan pelanggan. Kadang, bocah kecil itu membantunya menempelkan stiker di kotak kemasan. Rumah mereka tak besar, tapi hangat. Tak mewah, tapi penuh cinta. Orang-orang mulai melihat perubahan pada Lestari. Senyumnya tak lagi setipis dulu. Matanya tak lagi sembab setiap pagi. Bahkan tubuhnya kini tampak lebih segar, seolah semua luka itu telah berubah menjadi semangat baru. Beberapa tetangga mulai menghormatinya, bukan lagi dengan iba, tapi dengan kagum. Mereka tahu perjuangan Lestari tak mudah, tapi ia berhasil melaluinya dengan kepala tegak. Suatu hari, saat mengantar pesanan ke kantor sebuah perusahaan besar, Lestari duduk di ruang tunggu. Seorang perempuan menghampirinya. Ternyata dia adalah manajer divisi HRD, tertarik dengan tampilan produk yang Lestari bawa. Bu Lestari, saya suka banget dengan konsep kemasannya. Ini hasil buatan sendiri, tanya perempuan itu. Lestari tersenyum. Iya, Bu. Saya buat semua dari rumah. Dibantu anak saya juga, walaupun dia baru 5 tahun. Perempuan itu tertawa. Hebat ya, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa dulu Ibu mulai usaha ini? Lestari terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan tenang, karena saya pernah ditinggal dalam keadaan hamil. Dan saat itu, satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah mulai berdiri dengan kaki sendiri. Jawaban itu membuat ruang tunggu mendadak sunyi. Tapi tak ada rasa sedih dalam nada suara Lestari.
Yang terdengar hanyalah keteguhan dan kebanggaan dari seorang perempuan yang berhasil mengangkat dirinya dari kehancuran. Hari itu, ia pulang dengan kontrak kerja baru. Perusahaannya akan memesan snack box secara rutin setiap bulan. Usahanya mulai berkembang, perlahan tapi pasti. Dan malamnya, saat Raka tertidur di sampingnya, Lestari menatap langit-langit kamar sambil membelai rambut anaknya. Dalam hati, ia berterima kasih, bukan kepada Dimas, tapi kepada dirinya sendiri. Karena telah bertahan. Karena tak menyerah. Karena tak membiarkan luka itu menguburnya hidup-hidup. Luka itu dulu sangat menyakitkan. Tapi kini, luka itu menjadi alasan kenapa ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lestari tak lagi takut akan masa depan. Karena ia tahu apapun yang terjadi, ia sudah membuktikan satu hal. Ia bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa orang yang meninggalkannya. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Dimas, dan hampir 1 tahun sejak Lestari menemuinya untuk terakhir kali di Bandung. Dalam kurun waktu itu, kehidupan Lestari berubah drastis. Ia bukan lagi perempuan yang terpuruk dan menunggu dalam luka. Ia kini menjadi pengusaha kecil yang mandiri, dihormati banyak orang, dan dicintai anaknya tanpa syarat. Usahanya terus tumbuh. Pesanan semakin banyak, dan bahkan ia sudah merekrut 2 tetangga sebagai karyawan tetap. Rumahnya yang dulu sepi kini selalu ramai dengan suara tawa, aroma kue hangat, dan semangat hidup yang tak pernah padam. Setiap lembar uang yang ia hasilkan, setiap sen yang ia tabung, menjadi simbol bahwa ia mampu berdiri sendiri. Raka kini sudah masuk TK. Bocah itu tumbuh cerdas dan periang. Ia tak pernah menanyakan ayahnya, karena dari kecil Lestari sudah belajar menjawab dengan bijak. Papamu sedang jauh. Tapi kamu nggak perlu takut, Mama akan selalu ada buat kamu. Dan itu cukup untuk Raka. Ia merasa lengkap, bahkan tanpa sosok ayah di sisinya. Namun, kehidupan yang tenang itu kembali terusik pada suatu siang yang panas. Pintu rumah Lestari diketuk. Saat dibuka, seorang pria berdiri di sana, berpakaian lusuh, wajahnya pucat, matanya sayu. Lestari langsung mengenalinya. Dimas. Tapi kali ini, tak ada gejolak dalam dadanya. Hanya datar. Seperti melihat orang asing. Boleh ngobrol sebentar? Tanya Dimas pelan. Lestari tak menjawab. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya memberi isyarat untuk duduk di kursi teras. Rosa meninggalkan aku, kata Dimas tanpa basa-basi. Bisnis kami bangkrut. Rumah disita. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Lestari tetap diam. Aku salah Tari, lanjut Dimas. Aku nggak tahu harus kemana. Aku cuma kepikiran kamu dan Raka. Lestari menghela napas dalam-dalam. Jadi setelah semua yang kamu buang, sekarang kamu datang karena nggak ada pilihan lain, tanyanya pelan tapi tegas. Dimas tertunduk. Aku nyesel, Tari. Kalau kamu datang minta maaf, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi kalau kamu datang berharap akan diterima kembali, maaf, kamu terlambat. Dimas menatapnya dengan wajah kacau. Aku cuma ingin lihat anakku sekali saja. Lestari terdiam. Ia menatap wajah pria yang dulu ia cintai habis-habisan, tapi kini hanya menyisakan sisa-sisa rasa. Bukan benci, bukan marah. Tapi juga bukan cinta. Ia berdiri, membuka pintu rumah, lalu memanggil Raka. Raka, ini teman Mama, katanya tenang. Raka muncul sambil menggenggam mobil-mobilan kecil. Ia menatap Dimas dengan polos. Tak ada rasa takut, tak ada rasa ingin dekat. Halo Om, sapa Raka sopan. Dimas berkaca-kaca. Namun Lestari segera berdiri di samping anaknya dan berkata pelan, cukup. Jangan ganggu anak ini dengan luka masa lalu. Dia nggak kenal kamu, dan aku ingin tetap begitu. Dimas menahan isak. Ia tahu itu keputusan yang pantas.
Ia pergi, pelan, dengan langkah gontai dan tubuh yang tak lagi punya arah. Sementara itu, Lestari menutup pintu rumah dan memeluk Raka erat-erat. Ia mencium kepala anaknya sambil tersenyum. Selama Mama ada, kamu nggak akan kekurangan kasih sayang. Dan dengan itu, Lestari melanjutkan hidupnya. Ia tak pernah lagi menoleh ke masa lalu, karena masa depannya sudah jelas, ia dan Raka. Hanya mereka. Itu cukup. Terkadang, balasan tidak datang dalam bentuk balas dendam. Tapi dalam bentuk kedamaian, ketika kita tahu, kita tidak lagi butuh orang yang dulu pernah kita tangisi.